Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel Kentus PMS, channel yang selalu memberikan informasi dan hiburan seputar budaya Nusantara. Oke, kali ini Kentus BMS mau mengeksplor sebuah tempat wisata di Gunung Kidul dan menceritakan sedikit asal mula tempat wisata itu. Berdasarkan informasi dari tokoh masyarakat yang berada di Dukuh Logantung, Sendang Logantung letaknya berada di Dusun Logantung, Desa Sumberrejo, Kecamatan Semin, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Cerita rakyat Sendang Logantung dipercayai oleh masyarakat Dusun Logantung dan sekitarnya. Cerita mitos itu berkembang dari mulut ke mulut dan diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Sendang Logantung merupakan peninggalan pada zaman Mataram pada masa pemerintahan Sultan Agung. Ada salah satu tokoh tersohor, tokoh tersebut bernama Kiai Panjang Mas. Beliau adalah seorang tokoh yang terkenal dalam bidang perdalangan. Beliau memperkenalkan kesenian wayang dari satu desa ke desa yang lain tanpa mengenal lelah. Oleh sebab itu, beliau juga dikenal sebagai pengembara. Berikut asal mula terjadinya Sendang Logantung. Berawal dari kisah Kiai Panjang Mas yang bertapa setelah tersesat dari perjalanan pengembaraannya untuk menyebarkan kesenian wayang. Di tempat itu yang dahulunya sebuah hutan tanpa berpenghuni, beliau bertapa memohon kepada Yang Maha Kuasa untuk mencari jalan keluar dari hutan itu. Di dalam semedinya beliau mendapati sebuah lubang kecil yang berbentuk mata air tepat di hadapannya. Suatu hari Kiai Panjang Mas melihat seekor kijang yang terluka dengan berjalan terpincang-pincang masuk ke dalam lubang mata air, lalu keluar dengan berlari kencang layaknya seekor kijang yang tidak sakit. Dengan kisah kijang itu, Kiai Panjang Mas memberi nama mata air itu dengan nama Sendang Panguripan. Dukuh Logantung merupakan dukuh yang penduduknya tidak terlalu banyak. Mengapa dukuh tersebut bisa dinamakan Dukuh Logantung? Karena pada awal mulanya tumbuh pohon lo yang terletak di sekitar Sendang Panguripan. Pada suatu hari tepat di pohon lo tersebut terdapat seekor belo atau anak kuda yang tergantung. Belo itu tergantung secara tiba-tiba, padahal setiap pagi hari banyak penduduk yang datang dan berlalu lalang di sekitar pohon tersebut. Penduduk setempat merasa heran dan bertanya-tanya, kapan dan mengapa anak kuda tersebut bisa tergantung di pohon lo yang ada di sekitar Sendang Panguripan. Sejak saat itu hingga sampai sekarang, dukuh tersebut diberi nama Dukuh Logantung, yang artinya belo yang menggantung di pohon lo.
Pada suatu ketika di tengah malam ada salah seorang warga dukuh yang mendapatkan mimpi. Warga tersebut bermimpi ditemui oleh seorang yang tinggi besar berpakaian serba hitam. Di dalam mimpinya, seseorang itu mengatakan daerah ataupun dukuh ini akan menjadi lautan apabila sumber mata air yang dibuat oleh Kiai Panjang Mas tersebut tidak disumbat. Untuk menghindari bencana tersebut, mata air itu harus disumbat dengan kepala kerbau serta ijuk batang aren. Dan dalam mimpinya juga dikatakan, jika sumber mata air sudah mengecil, setahun sekali khususnya pada hari Rabu Pahing, selain pada bulan Suro harus diadakan rosulan atau sedekah bumi. Dan di dalam rosulan tersebut wajib mementaskan wayang kulit untuk mengenang jasa Kiai Panjang Mas sebagai penyebar wayang kulit. Mengetahui mimpi tersebut, semua penduduk dukuh Logantung segera memenuhi perintah yang ada di dalam mimpi salah seorang warga itu. Dan setelah diadakan rosulan atau sedekah bumi, sumber mata air itu bisa disumbat, sehingga warga tidak merasa takut lagi akan bencana yang akan menimpanya di dukuh tersebut, dan masyarakat pun bisa hidup dengan tenang dan damai. Masyarakat Sendang Logantung sepakat mengganti nama Sendang Panguripan yang dibuat Kiai Panjang Mas menjadi Sendang Logantung, karena letak sendang tersebut di dukuh Logantung. Sampai sekarang Sendang Logantung sangat dipercaya oleh masyarakat sekitar dukuh Logantung maupun masyarakat luar dukuh Logantung, karena Sendang Logantung berkhasiat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Sendang Logantung masih tetap ramai dikunjungi oleh pengunjung yang membutuhkan air Sendang Logantung tersebut. Akhirnya timbullah budaya sadranan besar yang dilakukan oleh masyarakat dukuh Logantung dan sekitarnya. Biasanya diadakan pada hari Rabu Pahing, dan pada hari Rabu malam Kemis Pon diadakan pertunjukan wayang di sekitar area Sendang Logantung. Itulah sedikit kisah di balik terjadinya Sendang Logantung. Semoga di video ini saya bisa menghibur dan sekaligus berbagi pengetahuan tentang cerita mitos terjadinya Sendang Logantung. Semoga kalian selalu sehat dan diberkahi panjang umur sehingga bisa jumpa lagi di video saya selanjutnya. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.